Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil lam yahtalim qattu dhaha mutlaqan abada wa mata sa'a aslau fi madan zamani ya Rabbi bil Mustafa min hontawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim اللهم صل على النور الأنوار والسر الأزرار والترياق الأكر ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المقتر وآله الأطهار أصحاب الأخيار عداد نعم الله وفضال ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati bikalam jami' khanimil amil mursalin wa awliya'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amil wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sultan Syekh al-Bujana Syekh Muhammad Samad ya Samad masyarah melalui syajarul barati wal ruhi jamil awli tis'ah wa ila ruhi jami' malimi wa malamati wa khususan li musannifadzal kitab Syekh Muhammad bin Sulaiman hasbullah wa usulihi wa furuhim wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalina wa khallatina wa ammina wa ammatina wa khususan al marhum Haji Muhammad Salim bin Haji Jisan wa usulihim wa furihim syu'lila ilahum al Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa mawala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul mukarramin segenap para alimin ulama, para asatidz, para dewan guru yang hadir, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, terkhusus guru kita al-mukarram Ustaz Haji Abidin Nur, al-mukarram orang tua kita Ustaz Haji Nur Ali, al-mukarram Ustaz Nahari, al-mukarram Ustaz Samsudin, Ustaz Zainuddin Dafa, al-mukarram Ustaz Muhammad Tawi, al-mukarram Ustaz Taufik Hussein, Ustaz Aldi,
Teriring doa, mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah berikan sehat, panjang umur dan senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Junaidi, juga para tokoh masyarakat, di antaranya Mukarram Bos Haji Arif, juga Bapak Haji Abdul Manaf, Bapak Haji Arsoyo, juga yang sama-sama kita hormati Bos Haji Agus, juga Bos Midin, Ustadz Nemin Sepuddin, juga segenap para asatidz Dewan Guru yang lainnya, Ustadz Haji Murian. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suasana kita diguyur hujan, tapi tidak mengurangkan niat kita untuk hadir dan istiqomah di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan kajian. Mudah-mudahan sama-sama kita malam ini kita mengaji, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan apa yang kita baca insyaallah mudah-mudahan mendapat berkah dari pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumi fid dharini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunanul faraidi sintani wa ishruna rak'atan ashrun minha muakkadatun wa hiya rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'dal maghribi wa rak'atani ba'dal isya'i wa sinta asyrata ghairu muakkadatin wa hiya rak'atani qabla az-zuhri wa rak'atani ba'daha ziyadatun 'alal muakkadati wa arba'un qabla al-'ashri wa rak'atani qabla al-maghribi wa rak'atani qabla al-isya'i. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunanul faraidi. Malam ini kita membahas tentang sholat-sholat sunnah yang menyertai dalam sholat fardu. Itu jumlahnya ada sintani wa ishruna rakaatan, jumlahnya ada 22 rakaat. Jadi sholat-sholat sunnah yang menyertai dalam sholat fardu kita Pak, dari sholat maghrib, isya, johor, subuh, asar, jumlahnya ada 22 rakaat. Sholat itu ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini ibarat untungnya Pak. Kalau orang dagang ini untungnya. Maka sholat fardu itu modalnya. Enggak mungkin orang tiba-tiba untung kalau kagak punya modal. Ada orang pengen masuk surga yang dilaksanainya sholat sunnah doang. Kira-kira bisa apa kagak? Kagak, modalnya kagak ada. Maka dua-duanya berkaitan. Jadi kalau pengen dapat untung maka kudu ada modal. Kalau nyalo pakai modal apa kagak ya? Kagak. Pakai juga. Nyalo aja pakai modal. Bensin ya, kopi, rokok, makan. Banyak ya. Kali modal ngomong doang kali. Ternyata banyak juga modal calo ya.
Pantas dapatnya gede banget ini. Kalau tembus. Nah, sholat sunnah ini selain rawatib yang kita bahas malam hari ini, jadi sholat sunnah itu ada 3 macam, Pak. Yang pertama ada sholat sunnah yang punya waktu. Contohnya apa sholat sunnah yang punya waktu? Witir. Sholat sunnah yang punya waktu. Kapan sholat witir itu? Sholat witir itu dikerjakan setelah sholat isya, bukan waktu isya. Sholat witir itu dikerjakan setelah sholat isya. Misalnya Ustadz Junaidi pergi ziarah Wali Songo, begitu dalam perjalanan sholatnya jamaah takdim, isya ditarik di waktu maghrib. Habis sholat maghrib langsung sholat isya. Habis selesai sholat isya, boleh nggak sholat witir? Boleh nggak sholat witir? Tapi masih waktu maghrib, boleh nggak? Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Ada yang boleh kagak? Ustaz Arif ini ya, Ustaz Rahmat. Sholat witir itu waktunya habis sholat isya, jadi bukan waktu isya. Jadi meskipun dia sholat maghrib kemudian sholat isya ke Raja Takdim dalam perjalanan, yang penting udah sholat isya, maka boleh sholat witir meskipun waktunya di waktu maghrib. Begitu. Besok nih Ramadan kita bisa sholat witir. Orang dulu kita kalau ngajinya kurang, Pak ya, habis tarawih kita pada witir nih. Begitu malam sholat malam kagak aja pakai witir lagi. Udah kapan tadi udah. Nggak boleh sholat malam orang tadi ditutup sama witir. Ada nggak begitu? Ada. Padahal mah meskipun tadi udah sholat witir habis sholat tarawih, malam kita bangun sholat malam lagi, kita tutup lagi pakai sholat witir, kagak ngapa-ngapa. Boleh aja. Yang penting sholat witir itu dikerjakan selepas sholat isya, meskipun waktunya bukan habis isya. Begitu ya Pak ya. Nah, ini sholat yang punya waktu. Lalu ada sholat yang punya sebab. Yang punya sebab ini sholat sunnah yang punya sebab juga terbagi menjadi 3. Pertama, ada yang sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Ada yang sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Ada yang sholatnya tadi pertama sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Kayak dari kita ya. Yang pertama sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Atau dah. Yang pertama sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Contohnya masuk masjid, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kira-kira sholat dulu apa masuk masjid dulu, Pak? Masuk masjid dulu apa sholat sunnah dulu? Masuk dulu baru sholat. Namanya sebabnya duluan, baru sholat. Ada lagi yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Contoh, tadi yang pertama sebabnya duluan ya. Ini sholat dulu baru sebab. Biar gak kebalik, belum ngopi nih. Ya. Yang kedua ini sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Contoh, mau dagang ini, kira-kira pasar yang bagus Jati Asih apa Keranggan ya? Keranggan apa Jati Asih? Jati Asih apa Keranggan? Namanya sholat istikharah. Kira-kira sebabnya duluan apa sebabnya belakangan? Sholat dulu apa dagang dulu kira-kira? Sholat dulu. Sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Kalau tadi sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Kalau ini sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Namanya sholat istikharah. Jadi sholat dulu baru dagang. Menentukan atau istikharah yang biasa kita orang pada pakai. Kira-kira bagusan yang mana nih, lempengan yang mana kita dagang, begitu. Caloan yang mana yang bagus nih kita ambil nih, begitu. Itu namanya sholatnya istikharah.
ada lagi sholatnya yang sebabnya sama sholatnya di waktu yang bersamaan. Saat itu sebabnya, saat itu juga sholatnya. Apa contohnya? Sholat gerhana. Hari ini gerhana, seminggu kemudian kita baru sholat, boleh apa kagak? Kagak. Ngigo kali itu mah ya. Besok baru gerhana, sekarang udah sholat, boleh nggak? Nggak boleh juga. Bisa jadi. Jadi ini sebabnya berbarengan. Sebabnya bareng sama sholatnya juga waktu itu juga. Saat itu dia sholat, saat itu sebabnya. Jadi berbarengan antara sebab juga dengan sholat. Jadi sebab yang menjadi pendorong jadi adanya sholat. Nah ini contohnya sholat gerhana. Nah ini sholat yang ada sebab, contohnya terbagi menjadi 3. Tadi sebabnya duluan, ada sebabnya belakangan, ada yang sebabnya berbarengan. Nanti berkaitan dengan sholat iya di waktu yang diharamin, Pak. Kalau selama ini kita mau udah tahu ya bahwa sholat sunnah ba'diyah habis subuh sama habis asar kan kagak boleh tuh. Nah ini nanti sholat-sholat yang punya waktu, sholat yang punya sebab, kemudian ada sholat yang gak punya waktu, gak punya sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Kapan ada dia waktu senggang, punya udu, dia sholat aja, ini namanya sholat sunnah mutlak. Ini berkaitan dengan waktu-waktu yang diharamin. Jadi enggak semua sholat yang habis asar itu, habis subuh itu enggak boleh kita kerjain. Kayak contoh, ada orang mati kira-kira matinya johor, ya Pak ya, matinya johor. Kita nyolatin diumumin habis asar, boleh apa kagak? Boleh. Jadi yang boleh itu yang sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Contohnya apa? Mati. Maka sholat yang di waktu diharamin, kalau memang ada hajat, ada sesuatu hal tertentu, boleh-boleh aja. Kayak semacam tadi tuh meninggal dunia, nggak mesti kita nunggu besok-besok. Emang kalau waktunya udah kudu sholatin, nggak pakai nunggu-nunggu, meskipun di waktu-waktu yang diharamin. Nah ini sholat-sholat sunnah. Dari macam-macam sholat sunnah ini, mana yang paling gede pahalanya, Pak? Mana yang paling bagus, yang paling gede pahalanya? Yang paling gede, yang paling bagus pahalanya, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama tuh. Contohnya apa? Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya. Ini sholat sunnah yang tingkatannya pahalanya paling gede kalau dalam berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian kalau sholat sunnah pribadi yang biasa kita lakuin malam-malam hari, yang paling gede yang mana pahalanya? Pak, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh atau sholat witir atau sholat tahajud yang paling gede? Subuh. Yang paling gede yang pertama pahalanya sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir. Habis witir baru sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini yang paling gede. Jadi pertama itu sholat sunnah witir. Kalau Bapak waktunya udah mepet, buat sholat malam nggak ada waktu, udah tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi, maka udah gak usah pakai sholat yang lain, langsung aja witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat bagus, ditambah lagi sampai 11 juga bagus. Kalau Bapak udah sholat witir, maka sudah mencakup bagaikan melaksanakan sholat sunnah malam yang lain. Kalau sholat sunnah witir, apalagi kalau waktunya masih banyak, ditambah sholat sunnah yang lain. Tahajud boleh, taubat boleh, hajat boleh, tutup sama witir biar lebih lengkap, lebih bagus, insya Allah. Nah ini macam-macam sholat sunnah. Nah adapun yang tadi kita baca terkait dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu
ada 22 jumlah rakaatnya, Pak. Dari 22 jumlah rakaat itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikerjakan sepanjang seumur hidupnya Nabi, ada juga yang pernah ditinggal sama Nabi. Maka dalam istilah ulama ahli fikih menamakan muakkad, sholat sunnah muakkad. Karena kenapa dikatakan muakkad? Seumur Nabi nggak pernah ninggalin sholat ini. Jadi dari 22 itu dibagi menjadi dua, 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad. 10 yang gak pernah ditinggal oleh Nabi, dan 12 yang kadang-kadang Nabi pernah ninggalin. Biar kata dalam kondisi capek, biar kata dalam kondisi jauh dalam perjalanan, sibuk apapun Nabi gak pernah ninggalin. Ini namanya sholat sunnah muakkad. Apa aja sholat sunnah yang gak Nabi pernah tinggalin? Pertama, rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah, dia juga namanya. Uang sama duit sama nggak, Pak? Uang sama duit sama nggak? Sama, dia juga. Maka sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah, dia keneh, sama-sama juga, dia juga. Nah, ini 2 rakaat yang gak pernah ditinggal oleh Nabi. Lalu mana lagi 2 rakaat sebelum johor, gak pernah ditinggal sama Nabi. Setelah 2 rakaat sebelum johor, 2 rakaat habis johor. Udah berapa jumlahnya, Pak? 6 ya. Emang ngitung kalau gak ada duitnya rada susah, rada ribet, rada lupa lagi. Untung masih dikit ini mah. Udah 6 tuh. Mana 2 lagi? 2 rakaat habis maghrib sama 2 rakaat habis isya. Jadi 10 jumlah rakaat yang gak pernah ditinggal seumur hidupnya Nabi di alam dunia ini. Nabi gak pernah ninggalin walaupun dalam kondisi apapun. Maka istilah kata ulama ahli fikih ini disebut dengan muakkad, sholat sunnah yang dikerjakan sepanjang umur hidup Nabi ketika Nabi melaksanakan sholat sunnah. Lalu ada lagi yang ghairu muakkad, yang pernah ditinggal sama Nabi. Yang ditinggal sama Nabi mana aja? Rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum johor. Jadi tadi ada 2 rakaat yang dikerjakan sama Nabi, kemudian ada 2 rakaat juga yang ditinggal sama Nabi. Jadi jumlah qobliyah yang dilakukan sama Nabi ketika melaksanakan sholat zuhur itu jumlahnya ada 4 rakaat. Kerjanya bagaimana? 2 salam boleh, 4 kali rakaat 1 kali salam juga boleh. Kayak orang sholat zuhur juga boleh. 4 kali sadad, 4 rakaat langsung, kemudian 2 kali tasyahud juga boleh. Yang mana yang paling gede pahalanya? Yang paling gede pahalanya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, jadi ada 2 ada 2 macam sebelum zuhur itu. Yang satu pernah ditinggal, yang satu enggak pernah ditinggal sama Nabi. Assalamualaikum. Umuran pada serius amat ini ya. Takut lupa. Lagi mikirin aja rumahnya ya. Kemudian mana lagi? Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi tadi 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Jadi Nabi kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur itu masing-masing 4. Qobliyah 4 rakaat dengan sholatnya 2, ba'diyah juga 4 rakaat dengan sholat sunnahnya dikerjakan 2 salam. Tapi masing-masing ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Ada yang dikerjakan sama Nabi sepanjang umur hidup Nabi, ada juga yang pernah ditinggal sama Nabi. Begitu ya Pak ya.
Jadi udah berapa tuh? Udah 4. Kemudian 4 rakaat qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. 8 udah. Wa rakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, udah berapa? 10 wa rakaatani qoblal isya, dan 2 rakaat sebelum sholat isya, 12. 10 tadi dikerjakan sama Nabi, enggak pernah Nabi tinggal, dan 12 rakaat pernah sekali-kali Nabi ninggalin. Begitu ya Pak ya. Nah ini sholat sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Sholat sunnah rawatib ada yang ditinggal sama Nabi, ada yang dikerjakan sama Nabi, ada juga yang memang gak pernah ditinggal seumur hidup Nabi. Berarti kalau gak pernah ditinggal sama Nabi, berarti besar manfaatnya orang yang melaksanakan sholat sunnah. Nah kita sebagai umat Nabi yang ngaku umatnya Nabi, cinta sama Nabi, maka kita ikutin dikit-dikit ya Pak ya. Masih ada waktu sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat zuhur tambah lagi 2 rakaat kalau masih banyak waktu. Nah insya Allah pelan-pelan kita ikutin apa yang dianjurkan oleh Nabi. Insya Allah mudah-mudahan manfaat besarnya buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.